Perkenalan anak. Baik Pak. Ngapain kita lagi? Udah langsung ke Pak. Udah sama orang kelas. Pimpin. Berdiri. Berdiri. Pengannya li. Oh, swastiastu. Pak, berdiri di Pak Mak. Selamat pagi Pak. Pak absen dulu ya. Siapa yang absen nih? Agus Permadi Pak. Kemana ya? Alfa bolos. Bolos tadi katanya mau rokok ke belakang Pak. Nggak bisa aja. Lagi? Sudah Pak? Iya, ya lema Pak. Mana ya? Pulang kampung ada Pak. Hiburan, balungan. Oh ya. Lagi Pak? Lagi? Ibra. Ibra mana ya? Pulang Pak. Nanti. Ya, makasih kalau Pak nyoman bawel lagi nanti Pak. Nah, jatuh. Ya, Plus ini Pak Giri. terima kasih untuk adik-adik yang bisa hadir pada hari ini ya. Ya. Cerah-cerah muka ya, suka ketawa ya Pak. Sini Bapak akan menjelaskan materi seperti 3 minggu yang lalu kayaknya ya Pak banyak libur kan ada karena Bapak banyak kegiatan. Iya Pak. Dari sini Bapak akan jelaskan tentang Pancasila. Pancasila. Ada yang tahu apa artinya Pancasila? Sini. Ada, Pak. Apa artinya? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sada yang artinya keyakinan. Jadi arti yang ke Pancasila adalah kenapa ada ini ketawa dalam pertanyaan saya? Kesopan Bapak. lima dasar keyakinan agama Hindu. Oh, itu ya. Pancasila artinya 5 keyakinan agama Hindu. Dan ada juga bagian-bagian dari Pancasila. Siapa tahu bagian-bagian dari Pancasila? Sudah tahu bagian-bagian itu ada? Ya Pak. Apa? Brahman. Satu Brahman. Dua Atman. Lagi? Tiga Karmapala. Lagi? Empat adalah Punarbawa. Lagi? Yang kelima adalah Moksa. Nah, ini bagian-bagian dari Pancasila. Nah, ya, ini lagi bagian. Sekarang Bapak mau tanya, kenapa kita yakin kepada Brahman? Karena apa? Nah dia Tuhan. Karena kita diberikan kehidupan dan diciptakan dalam alam semesta. Karena beliau alam semesta diciptakan. Ya. Tuhan kita Brahman. Kalau Atman, kenapa mereka adanya? Karena Atman adalah kecil terkecil yang diberikan oleh Tuhan. Itulah keyakinan agama Hindu. Ya, tanpa Atman kita pun tidak bisa hidup karena beliau yang melakukan kita. Taruh kepala, coba kamu yang suka ketawa, apa artinya taruh kepala? Kenapa adanya kepala? Karena sering melakukan kejahatan Pak. Ya, betul. Kamu Apa Pak? kenapa adanya benar bawah? Benar bahwa artinya kelahiran kembali Pak. Kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang. Iya. Dan moksa, siapa tahu apa itu moksa? Ya Pak. Ya, terus Moksa adalah menyatunya sang Atman dengan Brahman. dan itulah arti-arti di bagian-bagian dari Pancasila ini. Dan di sini Bapak akan menerangkan tentang Punarbawa. Siapa tahu arti dari Punarbawa? Ya Pak. Apa arti Punarbawa? Punarbawa atau kata lainnya ini samskara.
artinya kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang bisa disebut dengan reinkarnasi. Benar bahwa ada kelahiran kembali. Kenapa kita itu bisa terlahir kembali ke dunia ini? Tidak tahu Pak. Karena adanya karma pala. Karena adanya karma pala. Baik kan dulunya Karma pala. Gimana itu? Kan ada kelahiran baik, buruk kita karma pala. Itu kan tergantung perubahan kita dulu ya. Contoh kelahiran dari perempuan terbaik atau kelahiran dari surga cipta, bisa dijelaskan? Ya, itu contoh kelahiran dari kelahiran surga cipta, yaitu baik kan, tampan, gagah, sopan. Ada juga kelahiran dari neraka cipta, yaitu bisa sombong, ya, angkuh, suka ketawain orang, tidak menghargai orang, gitu ya. Ya, di sini siapa yang suka menolong temannya? Semua suka menolong nih? Ya Pak. Soalnya kan kita murid Pak, ada siswa, jadi kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita boleh dilakukan. Pak, saya suka menolong cewek Pak. Oh ya, bagus. Itu perbuatan yang bisa baik. Nolongnya, contohnya gimana menolong cewek? Dengan cara apa kamu menolongnya? Dibantuin Bantuin apa? pakai baju Pak. Pakai baju itu salah. Itu perbuatan tidak baik. Oh gitu Pak. Jangan gitu lagi. Ya Pak, ada sebagai mahasiswa harus bisa menghargai. Saat aku anak muka selalu bisa menghargai kita. Kalau kamu kok bisa enggak? Benar Pak. Itu lah. Kita sebagai makhluk sosial kan harus saling menolong. Jangan itu memberikan kesempatan. Ya kemarin kan Bapak sudah jelaskan apa Brahman, apa kalau Purnabawa dan di sini moksa yang artinya bersatunya antara Jiwatma dengan Brahman. Dan di sini kita jarang orang bisa melakukan moksa itu kan karena perbuatan kita di dunia terlalu banyak salah. Kalau kita ingin bisa mencapai sebuah moksa, apa yang kita harus lakukan? Menurut kalian? Saya Pak melakukan karma pala yang baik Pak. Ya, contohnya? Saling tolong menolong. Ya, bagus. Ya, yang lain gimana tanggapannya? Apa Pak? Ini tentang moksa. Kenapa moksa? Gimana cara orang bisa meraih moksa? Gimana cara? Memperbaiki diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara sembahyang dan melakukan ibadah lainnya dan jalan dunia. Lain? Enggak Pak. Itu kan bisa juga dilaksanakan, tapi tergantung kitanya sekarang. Bisa dengan intensitas kan ada yang tidak supaya kesana sini tidak ikhlas. Ada yang diributin, ada yang ego, ada yang gini. Oh jangan gitu. Misalnya dengan ikhlas, dengan hati yang tulus dan pikiran yang ini. Dan sebenarnya mencapai moksa itu sangat sulit, perlu banyak apa namanya? Banyak seperti contohnya bertapa, tidak boleh makan ini itu, tidak boleh makan ini kata itu. Kalau tidak Bapak simpulkan tidak dekat dengan dunia ke dunianya. Berarti moksa itu nggak wajib Pak ya? Sebenarnya tidak diwajibkan, kalau bisa mencari itu bagus. Kalau enggak seharusnya semua moksa. Kalau diwajibkan kan kita yang sudah jadi Kenapa sulit? kita itu tidak dekat dengan dunia ini. Kalau kita masih budaya, kita masih budaya, kita tidak dekat dunia ini. Kita melihat manusia itu sama. Pohon itu kakak kita, binatang itu kakak kita. Kita wanita dan laki-laki itu sama.
kita bisa melihat seperti itu. Gimana kita bisa melanjutkan hubungan. Kalau ucapan menghargai itu tidak boleh terikat lagi, tidak boleh berhubungan dengan istri, gak boleh dengan istri. Gimana kalau kita berhubungan ini bersama Cari pacar, ya itu yang jenisnya. Hal-hal duniawi itu seperti apa Pak? Misalnya hal-hal duniawi itu seperti apa? Hal-hal yang seperti duniawi itu, contohnya berhubungan keras itu kan, itu termasuk kayak duniawi. Bertemu pasangan sesuka hati, mempermainkan wanita, berbicara kasar-kasar pada orang yang lebih tidak sempurna dengan kita. Itu biasanya kita itu masih ego rasa dendam, ingin merasa itu tidak pernah puas di apa yang kita miliki. Itu sangat terikat dengan kita itu bisa pilih-pilih itu pun manusia itu ini dia itu sih kita benci pada dia, padahal dia itu tidak bersalah dengan kita. Itulah kita terlalu terikat pada dunia umum atau rasa ini. Ya, kalau gitu kalau kalian sudah paham, coba Bapak ikuti satu-satu ya. Udah dari kehidupan sehari-hari, apa yang kalian rasakan atau ketahui dari kalian bisa mempercayai adanya Brahma? Sudah bisa? Ya Pak. Ya. Coba, ya. Dan diberikan karena kita diberikan oksigen. Ya. Jadi mungkin kerja ada lagi yang bisa? Saya Pak. Ya, terus Ketika kita mau mengawali kata Brahman, ya, ini Brahman itu adalah Tuhan yang Maha Esa atau Brahman. Berasal dari kata Brahman juga yaitu pencipta. Nah, bagaimana cara kita mempercayai Brahman itu? Setiap kita berjalan-jalan, seandainya kita pergi ke gunung, ke laut, itu kan mungkin itu yang membuat saya percaya tentang adanya Brahman. Karena Brahman sendiri atau Tuhan sendirilah yang menciptakan seperti lautan, gunung dan danau. Karena manusia kan tidak mungkin yang seperti danau atau gunung segala macam. Jadi biasanya cara saya mempercayai tentang adanya Brahman. lagi lah. Ada tidak apa? Kalau ini Atman, gimana kalian bisa percaya dengan adanya Atman? Padahal Atman tidak terlihat, tidak bisa dirasakan. Kenapa kalian percaya bisa dengan adanya Atman? Yang jawab? Saya Pak mau izin mencoba menjawab. Bagaimana cara kita percaya Atman? Atman itu adalah partikel terkecil yang diberikan kepada Tuhan atau Brahman untuk memberikan sebuah kehidupan untuk makhluk hidup yang diciptakan. Jadi bagaimana cara kita percaya tentang adanya Atman? Kita bisa melihat teman-teman sekitar kita, tumbuhan sekitar kita, dan binatang-binatang yang ada di lingkungan sekitar kita, di mana semuanya dapat hidup berdampingan, saling membantu jika sesama manusia atau manusia dengan hewan dan tumbuhan juga. Dan karena tanaman manusia menanam tanaman itu menjadi tumbuh, di sana kita melihat adanya Atman atau pertumbuhan dari tanaman yang dirawat manusia. Jadi Atman yang ada di setiap makhluk hidup biasanya bisa kita ambil dan bisa kita lakukan. Ada mau tanggapan lagi untuk tadi sudah ada bagus tentang Atman? Ya. Dari satu, kenapa kalian bisa mempercayai karma pala? Kenapa bisa adanya karma pala dan kalian mempercayai karma pala itu ada? Saya Pak, Ya. karena jika tidak ada karma pala, kemungkinan semua orang akan berbuat jahat Pak. Kenapa anda yakin itu karma pala masih akan kena? Karena sudah saya pernah lihat di mana-mana pun Pak. Mana-mana aku lihat. Iya Pak. Ya, boleh. Karma itu adalah sebuah keyakinan atau kalau kita tuh semua yakin bahwa kalau kita berbuat baik
orang buat pelatihan pasti dia satu saat nanti, entah kapan, entah sekarang, entah yang akan datang, entah hari ini dia akan kita tidak tahu kalau itu pasti itu, karena itu rahasia Tuhan. Kita pun tidak bisa kapan dia akan bilang, kapan dia ini mendapatkan itu. Dan Punarbawa, kenapa kalian bisa mempercayai Punarbawa? Adanya Punarbawa? Karena ada karena adanya karma pala, Pak. Karena adanya Karmapala, karena ada Punarbawa. Ya. Ada Karmapala, terikat ini Karmapala karena itu perbuatannya. Karena dulunya mungkin yaitu punya utang atau kesalahan selama dia hidup, baik ataupun buruk, dia akan mungkin kembali ke dunia ini dengan menebus kesalahan dengan cara Buat baik. berbuat baik. Kelahiran kembali. Setelah dia kelahiran kembali, dewasa, kembali lagi. Kenapa? Karena bisa dia gimana cara bisa meraih moksa? Sedih coba itu. Kenapa? Gimana cara ini kita bisa kalau bisa meraih moksa? Dengan cara apa? Mempercayai adanya moksa, dan kita bagaimana caranya hidup bisa mencapai moksa dengan cara apa? Ya, Pak. Nah, moksa itu kan diartikan sebagai bersatunya Atman dan Brahman. Di mana Atman dan Brahman itu ketika bersatu akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Caranya mungkin yang tadi Bapak sampaikan, yang sempat Bapak sampaikan juga, adalah melepaskan diri dari ikatan duniawi, berbuat baik, melakukan ibadah, dan tidak pernah mengeluh juga. Mungkin itu yang akan berkata. Bapak sampai jam berapa ngajar? Ada Sampai jam 5 Bang. Jam 5, lebih 3 menit. Ini jam berapa sudah? Jam 5 lewat Pak. Wah, lewat nih, Pak. Ini udah lewat 3 menit, Pak. Bapak lama. Kalau gitu ada pertanyaan itu Bapak? Ya. Udah. Itu Bapak tutup silakan Bapak. Berdiri. Rama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Ya sekian ya Bapak bilang minggu depan kita lanjut lagi dengan dari yang Bapak yang tadi Bapak jelaskan. Apa? Semua Pak. Semua Pak. Ada caranya apa sih?